Kita awal informasi Sindo Morning Show pada pagi hari ini, pemirsa. Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik kecelakaan maut di eksit tol Bawen, Kabupaten Semarang. Truk tronton diduga gagal rem hingga menabrak belasan kendaraan. Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik kecelakaan maut di eksit tol Bawen, Kabupaten Semarang. 7 mobil dan 7 sepeda motor ringsek ditabrak truk tronton. Warga sekitar dan pengendara lainnya langsung mengupayakan evakuasi korban. Di antara korban ada yang terjepit di dalam mobil, ada pula korban yang terjepit di bawah bodi truk. Dari rekaman video amatir terlihat ada salah satu kendaraan yang terbakar. Data sementara 3 orang meninggal dunia di lokasi dan 9 orang dievakuasi ke rumah sakit. Dugaan sementara kecelakaan disebabkan truk tronton yang melaju kencang dari Semarang menuju Tungtang mengalami remblong hingga menabrak belasan kendaraan yang berhenti di lampu merah perempatan jalan. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi langsung melakukan sterilisasi lokasi kejadian. Penyebab kebakarannya kenapa, Dan? Itu ada rem dari truk itu blong. Masih. Sekarang kita tangani dulu arusnya supaya lancar, dan untuk pengemudi dari truk termasuk keneknya juga akan kita mintakan keterangan untuk itu. Kasus kecelakaan ini masih dalam penanganan pihak kepolisian. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 orang tewas dalam kecelakaan maut di eksit tol Bawen, Semarang, Jawa Tengah. Ya, truk berak sejumlah kendaraan diduga karena remblong. Pemirsa, 18 korban selamat dirawat di Rumah Sakit Atin dan juga Rumah Sakit Kensara Semarang. 7 orang luka berat dan 11 lainnya luka ringan. Sementara 4 korban tewas belum diketahui identitasnya. 3 korban yang merupakan pengendara motor meninggal dunia di lokasi, sementara 1 lainnya meninggal dunia di rumah sakit. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait kecelakaan maut di eksit tol Bawen, Semarang, kita bergabung melalui sambungan Zoom dengan Lurisa Lulu di Rumah Sakit Atin, Bawen, Semarang, Jawa Tengah. Selamat pagi, Lulu. Bagaimana update terkini terkait dengan kondisi para korban kecelakaan? Ya, selamat pagi. Terima kasih Camar dan Yasmin. Dan pemirsa yang ada di rumah, saat ini saya masih berada di Rumah Sakit Atin, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, di mana para korban kecelakaan maut dirawat. Nah, data yang saat ini kami dapatkan, ada 4 korban tewas yang dievakuasi di kamar jenazah, namun tadi pagi sudah diambil oleh pihak keluarga. Nah, di antaranya 4 korban yang meninggal dunia adalah Rudi Oki Chandra, Desa Daleman, Pabelan, Kabupaten Semarang. Kemudian Aditya Suwisi Hartanto, Desa Ngablak, Direjo, Pabelan, Kabupaten Semarang. Dan kemudian Aldito, identitas belum diketahui alamatnya. Dan yang keempat, meninggal dunia di Rumah Sakit Kensara, dan identitas juga belum diketahui alamatnya. Kemudian identitas dari keempat korban yang tewas ini sudah diambil oleh pihak keluarganya tadi pagi. Kemudian dari sekitar 20 korban yang luka-luka saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Atin. Yang 3 korban lainnya di Rumah Sakit Kensara dan 1 korban di Rumah Sakit Umum Ambarawa. Dari beberapa korban ini diantaranya yang masih dirawat adalah Andrianto Bagas, berusia 36 tahun, yang mengalami luka ringan di siku dan di punggung. Kemudian Januari Yanto, maksudnya 18 tahun, juga mengalami luka ringan. Korban berjenis kelamin wanita mengalami luka ringan. Kemudian Arifah wanita yang mengalami luka ringan juga mengalami luka di bagian kepala. Selanjutnya Muhammad Irfan Sausian, dia 6 tahun, luka sedang di kepala. Muhammad Taufik, 34 tahun, luka ringan di tangan dan kaki. Kemudian Siti Jaya, 24 tahun,
tahun luka sedang Alfansi Balita berusia 5 tahun yang mengalami luka sedang. Setio Wibisono 25 tahun luka sedang di tangan dan kaki. Kemudian Krisna Fajar remaja berusia 13 tahun yang mengalami luka ringan. Selanjutnya Husnul Khotimah 25 tahun korban luka berat. Selanjutnya dan Mariono korban yang juga mengalami luka berat. Namun belum diketahui pasti apakah ke-20 lebih korban ini masih menjalani perawatan atau sebagian diantar ke rumah sakit lain maksud saya. Nah, sementara di yang dilarikan di rumah sakit Ken Saras saat ini ternyata berjumlah 7 orang, yaitu diantaranya Prihati 29 tahun, Desinta Lubiara Vandra bocah berusia 9 tahun, Martini 50 tahun, Tati 25 tahun, Aditya 43 tahun, dan Mar'ah lansia berusia 67 tahun yang juga mengalami luka sedang. Kami juga mendapatkan beberapa informasi ada korban lainnya yang dilarikan di Rumah Sakit Dr. Gunawan Mangun Kusumo Ambarawa, yakni Muhammad Lufi yang berusia 21 tahun dan Fahar Wahyu Prabowo berusia 37 tahun. Ya. Lulu, terkait dengan penyebab adanya kecelakaan yang menewaskan korban jiwa ini, apakah sudah ada keterangan resmi dari pihak kepolisian atau memang TKP atau maksudnya olah TKP masih dilakukan hingga saat ini? Hingga saat ini belum ada keterangan resmi lagi dari pihak kepolisian. Saja juga kecelakaan yang menewaskan beberapa orang di 4 orang itu diduga karena remblong. Begitu ya sih. Sampaikan bahwa lebih dari 20 korban ini masih terus dilakukan perawatan. Lantas apakah dari pihak keluarga ini semuanya sudah mengetahui bahwa anggota keluarga mereka ini dirawat atau ada beberapa yang anggota keluarganya belum mengetahui, Lulu? Hingga saat ini kita cari informasi di rumah sakit, sebagian keluarga sudah mengetahui dan sudah beberapa keluarga mengunjungi pasien korban kecelakaan. Begitu, Kang. Ya, Lulu, terkait dengan kondisi para korban yang saat ini masih dirawat di rumah sakit, ini memang rata-rata seperti apa kondisinya, Lulu? Sebagian banyak yang kondisi di rumah sakit yang saya lihat banyak mengalami luka berat, sama korban yang sudah usia manula, begitu. Baik. Lulu, apakah sarana dan prasarana dari 2 rumah sakit yang dijadikan rujukan untuk bisa merawat dan juga mengevakuasi korban ini cukup mumpuni untuk bisa melakukan perawatan yang intensif begitu kepada para korban, atau nantinya akan ada rumah sakit lain yang akan menjadi rujukan agar pengobatan ini bisa menjadi lebih maksimal? Oke, sama. Sejauh ini rumah sakit rujukan sudah cukup bisa menampung beberapa Nampaknya kita mengalami gangguan sinyal dan kita akan terhubung kembali bersama dengan Lulu. Lulu, apakah ada rumah sakit rujukan lain yang nantinya akan dipersiapkan untuk bisa memaksimalkan proses pemulihan dari para korban ini, Lulu? Iya, sama. Untuk saat ini rumah sakit rujukan baru rumah sakit Atin yang saat ini sudah menampung kurang lebih 20 korban kecelakaan maut Eksit Tol Bawen. Kemudian rumah sakit Ken Saras, kemudian RSUD Ambarawa, dan rumah sakit Mangun Kusumo. Begitu, sama. Oke. Lalu apakah terkait dengan keluarga dari korban ini diperbolehkan untuk menjenguk atau ada waktu-waktu tertentu yang diperbolehkan dari pihak rumah sakit, Lulu? Ya, hingga saat ini memang dari pihak telah mengizinkan korban kecelakaan Eksit Tol Bawen untuk menjenguk para keluarga lagi. Begitu. Ya, Lulu, terkait dengan proses penyidikan lebih lanjut daripada supir ataupun kernet yang tewas, yang mengemudikan ini kendaraan, seperti apa sekarang perkembangannya, Lulu?
tengah diperiksa, termasuk untuk tes urin. Begitu, Yasmin. Baik, apakah Lulu sudah mendapatkan informasi terkait bagaimana nantinya mekanisme olah TKP yang akan dilakukan mengingat kejadian ini dikarenakan diduga terjadi karena remblong? Hingga saat ini saya belum melihat ada olah TKP di lokasi kejadian kecelakaan di eksit tol Bawen. Oke Lulu, mungkin bisa digambarkan kepada pemirsa Lulu seperti apa sih lokasi TKP ini? Apakah memang seringkali terjadi kecelakaan di sana atau seperti apa Lulu? Iya, Yasmin. Memang kondisi di ruas eksit tol Bawen ini cukup suram ya, karena ini juga saya lihat arusnya juga jalur tepat dan turunannya juga cukup suram. Jadi kemungkinan untuk mobil-mobil besar pun bila mengalami untuk rem pun juga harus lebih hati-hati. Begitu. Jadi memang kondisinya sering sekali mengalami kecelakaan di ruas tol Bawen. Begitu. Baik, Lulu kalau kita lihat dari rekaman video amatir warga begitu yang menyaksikan kejadian setelah insiden tersebut terjadi, ini apakah Anda bisa jelaskan atau berikan informasi apa sebetulnya yang dibawa oleh truk ini sehingga mungkin apakah kelebihan muatan atau ada indikasi-indikasi lain yang nantinya akan dilakukan pemeriksaan dulu? Sejauh ini dari pihak kepolisian juga belum memberikan informasi mengenai kondisi truk yang mengalami remblong. Itu sama. Baik. Ya, nanti kita nantikan perkembangan lebih lanjut. Terima kasih Lulu informasinya melaporkan langsung dari Rumah Sakit Atin Bawen Semarang, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali dan juga jaga kesehatan.